Cerita sebenarnya bermula sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004. Di sebuah kota kecil, pada malam itu terjadi badai besar, disertai petir. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun sedang sendirian di rumah karena ibunya bekerja malam. Anak itu sedang bermain dengan kamera video milik ayahnya dan merekam dirinya sendiri. Saat merekam, tiba-tiba ia mendengar teriakan dari rumah tetangganya. Karena penasaran, anak itu keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Namun saat ia berada di rumah sebelah, anak itu melihat peristiwa mengerikan. Karena takut, dia berlari pulang. Lalu sebuah mobil yang melaju kencang di jalan yang gelap menabraknya. Anak itu meninggal di tempat. Akibat kematian anak tersebut, tidak ada saksi yang melihat kejadian di rumah tetangganya itu. Padahal malam itu sebenarnya terjadi pembunuhan dan pelakunya berhasil lolos karena tidak ada yang melihat kejadian tersebut. Dan kasus itu pun terkubur seperti tidak pernah terjadi. 20 tahun kemudian, sekitar tahun 2024, seorang pemuda bernama Arman sedang melakukan perjalanan sendirian melewati kota kecil. Saat malam tiba, hujan deras turun disertai petir yang sangat kuat. Karena tidak punya tempat bermalam, Arman masuk ke sebuah rumah tua kosong yang ternyata adalah rumah tempat anak itu tinggal dulu. Di dalam rumah itu masih ada beberapa barang lama yang tertinggal, termasuk televisi tabung dan kamera video tua. Saat Arman mencoba menyalakan televisi, layar hanya berkedip karena gangguan listrik akibat badai. Namun setelah sebuah petir besar menyambar, televisi itu tiba-tiba menampilkan gambar seorang anak kecil yang sedang memandang kamera dan merekam dirinya sendiri. Anak itu adalah anak yang meninggal 20 tahun yang lalu. Arman langsung menyadari bahwa yang ia lihat bukan sekedar rekaman lama. Dan entah bagaimana Arman mengetahui peristiwa tragis yang dialami anak itu di masa lalu. Di layar televisi, anak itu kembali mendengar suara teriakan dari rumah tetangganya. Kemudian ia bersiap membuka pintu untuk keluar. Sama seperti yang terjadi 20 tahun yang lalu. Melihat itu, Arman langsung berkata ke arah televisi, "Hei, jangan keluar!" Anehnya, anak dalam layar itu langsung berhenti bergerak. Ia seperti mendengar suara Arman dari masa depan. Hal ini terjadi karena badai petir malam itu menciptakan anomali waktu, sehingga televisi tua tersebut menjadi penghubung antara tahun 2004 dan tahun 2024. Arman kemudian memperingatkan anak itu bahwa jika ia keluar rumah malam itu, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Bahkan Arman memperlihatkan sebuah berita di surat kabar kalau anak itu sudah meninggal. Anak itu awalnya bingung, tetapi akhirnya memutuskan tetap tinggal di dalam rumah. Dan beberapa menit kemudian, sebuah mobil melaju kencang di depan rumahnya. Nah, mobil itulah yang dulu menabraknya. Namun karena anak itu tidak keluar rumah kali ini, kecelakaan itu tidak terjadi. Karena tetap berada di dalam rumah, anak itu akhirnya tidak mengalami peristiwa naas. Lalu menelpon polisi karena mendengar keributan dari rumah tetangga. Polisi datang tepat waktu dan berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang sebelumnya lolos dalam timeline asli. Pembunuh itu lalu menatap anak kecil itu seolah tahu anak itu yang melaporkannya. Karena khawatir dan demi keselamatan anaknya, orang tua itu akhirnya memutuskan pindah dari tempat itu dan dengan begitu masa lalu berubah. Kembali ke tahun 2024, setelah badai berhenti, televisi kembali mati. Keesokan paginya Arman keluar dari rumah itu dan melihat sisa garis polisi yang sudah rusak di rumah tetangganya itu. Arman mengecek ponsel dan melihat berita tentang penangkapan pelaku pembunuhan di rumah itu, yang artinya masa sekarang telah berubah akibat tindakannya. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun datang ke rumah yang ditempati Arman dan menemukan Arman di halaman rumah. Pria itu ternyata adalah anak kecil yang Arman selamatkan. Dia telah menanti selama beberapa tahun. Karena tidak meninggal malam itu, ia tumbuh dewasa dan bahkan menjadi seorang polisi. Ia menjelaskan bahwa selama hidupnya, ia selalu mengingat betul wajah dan suara Arman, dan ingin mengucapkan terima kasih.
Arman sendiri tidak menjelaskan apapun, ia hanya mengatakan bahwa yang penting anak itu masih hidup. Dan mereka pun saling berpamitan. Setelah percakapan singkat itu, Arman mengambil tas ranselnya dan berjalan meninggalkan rumah tersebut, meninggalkan kota kecil itu, melanjutkan perjalanan seperti biasa.